UNESCO menyatakan bahwasanya minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Itu artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya satu yang suka membaca. Namun saya menolak terhadap pernyataan tersebut karena yang saya tahu masyarakat Indonesia sangat suka membaca, apalagi membaca kolom komentar ketika scrolling media sosial. Tapi ternyata literasi bukan hanya soal membaca, melainkan juga kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa negara kita bisa disebut sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat literasi rendah. Khulu adalah perceraian antara suami dan istri atas permintaan istri. Jim bertanya. Pertanyaan Pian tadi, apakah khulu tetap sah kalau suami menolak? Ya begitu intinya. Jadi jawaban secara singkatnya, bentar ya. Yap, saat ini banyak masyarakat yang kurang kritis, bahkan sampai ke level mahasiswa yang menjadi harapan bangsa. AI yang seharusnya hanya menjadi pemantik, malah digunakan sebagai landasan utama ketika presentasi dan diskusi. Bang, kenapa duitnya disimpan di dalam buku? Karena gak ada maling yang mau ngambil buku. Itulah kenapa di pasar Bapak gak pernah tutup toko buku pas istirahat sholat zuhur. Oh, Minat terhadap buku pun tidak ada. Bagaimana dengan minat terhadap membaca? Kebiasaan mengonsumsi konten singkat dan cepat membuat kemampuan fokus dan memahami bacaan panjang menjadi lemah. Akibatnya, aktivitas seperti membaca buku, menganalisis informasi, dan berpikir kritis terasa lebih sulit dan membosankan. Nah, telah kita ketahui beberapa faktor yang menyebabkan tingkat literasi Indonesia itu rendah. Kalau sudah begitu, bagaimana solusinya? Mulailah suka baca dengan apa yang kita sukai. Bukan minat baca yang kita utamakan, tapi minat itu sendirilah yang harus kita tumbuhkan. Kalau kamu suka stoik ala Marcus Aurelius, kamu bisa baca buku Filosofi Teras. Dan kalau kamu suka baca buku cerita fiksi dunia lain, kamu bisa baca novel Serial Bumi. Lalu, di mana kita bisa dapat buku-buku itu? Nah, pertanyaan yang bagus. Berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional, jumlah perpustakaan di Indonesia pada tahun 2024 tercatat mencapai 178.756 unit. Itu artinya, banyak sekali tersedia perpustakaan di seluruh penjuru Indonesia. Di kota kita sendiri, kita memiliki perpustakaan daerah Kabupaten Banjar. Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 sampai dengan 2026, yaitu mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Maka, hadirnya perpustakaan daerah Kabupaten Banjar menjadi sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk membantu mewujudkan visi tersebut. Semua sarana dan fasilitas yang tersedia di perpustakaan daerah Kabupaten Banjar ini, dari buku-buku, rak buku, teknologi digital seperti aplikasi Imartapura yang memudahkan kita untuk membaca di mana saja dan kapan saja, hingga perpustakaan keliling yang menyusuri pelosok desa, merupakan bukti nyata kepedulian pihak yang berwenang terhadap budaya baca dan literasi masyarakat Banjar. Memanfaatkan dan memaksimalkan apa yang telah disediakan merupakan tugas kita sebagai generasi penerus bangsa untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 melalui peningkatan budaya baca dan literasi khususnya di Kabupaten Banjar. Cari minatmu dan mari mulai membaca. Salam literasi.